Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Pramusinto. Ya, hari ini kita mata kuliahnya adalah pemrograman web tingkat mahir ya, pertemuan yang ke-6. Materinya hari ini tentang PHP ya, lanjutan ya, karena sebelumnya kita sudah belajar tentang PHP dasar. Nah, di sini materi ada tentang fungsi, string, date and time, file, kemudian array. Fungsi. Fungsi atau function merupakan kumpulan kode atau statement yang mengerjakan pekerjaan tertentu. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar ya fungsi di JavaScript. Nah, ini mirip ya dengan fungsi yang ada di JavaScript. Nah, PHP punya banyak fungsi bawaan. Misalkan ada fungsi date untuk mengolah tanggal ya, ada fungsi yang lain-lain ya, ada banyak ya. Nah, tapi kita sebagai programmer kita bisa bikin fungsi sendiri sesuai kebutuhan. Nah, untuk deklarasinya kita gunakan function spasi nama fungsi dalam kurung parameter. Nanti di dalamnya adalah statement yang akan dikerjakan jika fungsi ini dipanggil. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang sederhana. Ada function hello, ini fungsinya namanya hello. Dia tidak punya parameter ya, langsung kurung buka kurung tutup. Nah, nanti kalau dijalankan, dia akan menjalankan perintah echo hello budi luhur. Jadi baris ketiga sampai ke-5 ini adalah bagian deklarasi fungsinya. Nah, untuk pemanggilannya itu ada di baris yang ke-7. Ya, hello. Jadi kita sebutkan saja nama fungsinya. Di sini hello ya. Nah, di deklarasinya tidak ada parameter, maka pada saat dipanggil pun dia tidak perlu parameter. Nah, ini contoh yang lainnya. Kalau dipanggilnya 3 kali ya, fungsinya sama ya hello, dipanggil 3 kali, hello, 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 maka dia akan mengerjakan statement ini sebanyak 3 kali. Kemudian contoh berikutnya adalah fungsi dengan parameter. Ya, function hello dalam kurung $argumen atau parameter. Di sini contohnya berarti ada satu parameter. Nah, apa yang akan dikerjakan? Dia akan mengerjakan echo hello $arg kemudian br. Jadi $arg tergantung dari si parameternya. Contoh di baris ke-7, ada $arg sama dengan budi luhur. Kemudian hello $arg. Jadi panggil fungsi hello dengan parameternya adalah $arg yaitu budi luhur. Ya, ini $arg isinya budi luhur sehingga akan tercetak hello budi luhur ya baris yang ini. Nah, di baris ke-10 ini juga sama panggil function hello. Nah, parameternya adalah budi luhur cakti. Jadi budi luhur cakti ini nanti akan berpindah sebagai $arg ya. Sehingga akan tercetak hello budi luhur cakti. Nah, pengiriman parameter dapat dilakukan dengan cara by value atau by reference. Pengiriman parameter by value, pengiriman parameter dengan cara ini tidak akan mengubah nilai yang ada di luar fungsi. Jadi nilai variabel di luar fungsi tidak akan berubah. Tapi kalau pengiriman parameter by reference, itu adalah kebalikan dari by value sehingga akan mempengaruhi variabel yang ada di luar fungsi. Ini parameter by value ya. Ada function kali 10 dalam kurung parameternya adalah $x. Dia akan mengerjakan $x sama dengan $x dikali 10. Kemudian echo x sama dengan $x br. Nah, di sini x sama dengan 5. Terus jalankan kali 10. Berarti x-nya 5. Masukin ke sini ya, x-nya 5. $x sama dengan 5 dikali 10. Nah, x sama dengan 50 ya. $x sama dengan 50. Sehingga kita dicetak x sama dengan $x, jadi x sama dengan 50. Ya. Jadi x yang di dalam fungsi berubah jadi 50. Tapi x yang di luar fungsi, ini $x sama dengan 5, tetap 5. Ya, x sama dengan $x. Berarti $x-nya dapat dari yang ini ya. Sehingga x-nya tetap jadi angka 5. Nah, itu kalau by value. Ya. Nah, kalau by reference, apa bedanya by value sama by reference? Bedanya pada saat deklarasi fungsi ya. Kalau by reference, nah ini parameter dikasih tanda n. N $x. Ya, ini berarti by reference. Jadi x5 tadi kali 10, di sini x-nya berubah jadi 50 ya. Nah, karena dia by reference, jadi x di sini pun berubah jadi 50. Jadi x sama dengan $x 50 ya.
Padahal di sininya 5 ya, tapi setelah dijalankan fungsi kali 10 kan X-nya berubah jadi 50. Sehingga X yang di luar pun juga berubah jadi 50 karena dia di sini by reference. Oke. Kemudian ada fungsi yang mengembalikan nilai. Jadi fungsi yang ketika dipanggil dia mengembalikan sesuatu ya, sesuatu nilai. Nah, ini contohnya ya, kalau fungsi yang mengembalikan nilai, dia di dalam fungsinya ada statement return, kembali. Kembalikan nilai. Nilai apa yang dikembalikan? Oke, contoh baris ketiga ini function tambah $x sama $y, dua parameter. $z sama dengan $x plus $y, echo $z. Ini langsung di echo ya. Tapi kalau di baris ke-8 function kali $x, $y, $z sama dengan $x dikali $y, kemudian di return. Ya, jadi pada saat ini dipanggil, nanti dia kasih kembalian. Ya, kembaliannya kalau di sini adalah $z. Oke, baris ke-13 tambah 5,7. Panggil function tambah, X-nya 5, Y-nya 7. Ya, $z sama dengan 5 tambah 7. Echo $z. Jadi langsung cetak 12. Hasilnya ini 12 ya. Terus echo BR, echo kali 5,7. Nah, kali ini ya kali 5,7. Berarti $z sama dengan 5 kali 7. Ya. Jadi Z-nya 35 ya. Kemudian di return nilai 35. 35-nya ada di sini nih. Jadi echo 35. Kembalikan nilai 35. Ya, jadi bedanya mengembalikan nilai itu ada return-nya, ada sesuatu yang dikembalikan ke si pemanggilnya. Kemudian ada nilai default. PHP memiliki opsi untuk memberikan nilai default untuk parameter yang terdapat pada fungsi. Parameter yang berisi nilai default harus diletakkan di sebelah kanan. Ya, contohnya di sini ada function luas, ada $p, $l sama dengan 4. Jadi ada dua parameter, yaitu parameter P sama parameter L. Tapi di sini parameter $L-nya ya, itu udah ada nilai defaultnya 4. Berarti nanti kalau ada fungsi luas, ya memanggil fungsi luas, tapi parameternya cuma 1, berarti dianggapnya dia adalah $P. Ya. Dan $L-nya berarti nilainya adalah 4. Ya, oke, contoh di sini ya, panjang 10, lebar 5. Echo luas, panjang 10, ini 5. Nah, karena ada dua parameter, berarti $P-nya 10, $L-nya 5. Terus return 10 kali 5, 50 ya. Echo 50. Di baris ke-13, echo luas $panjang. Nah, dia sama manggil fungsi luas, tapi parameternya cuma 1. Karena cuma 1, berarti dianggapnya ini adalah si $P. Ya, $P-nya 10, $L-nya nggak ada ya. Nggak ada parameter kedua. Berarti parameter kedua itu dianggapnya nilainya 4. 10 kali 4 berarti nilainya 40. Ya. Tapi yang di baris ke-16 error ya. Kalau dia cuma echo luas aja tanpa ada parameter, error. Karena pada saat deklarasi kita tentukan ini butuh satu parameter nih, $P. Kalau $L sifatnya opsional ya. Kalau tidak ada parameter yang kedua, dianggapnya nilainya 4. Ada lagi fungsi di dalam fungsi. Jadi function 1, function 2 ya, kita jalanin dulu. 1 Budi Luhur ya. Terus baru ada 2 Jakarta. Jadi function 2 di dalam function 1. Ada variabel scope, ini disebut sebagai variabel global ya. Jadi sebuah variabel dapat dibuat di manapun dalam sebuah program. Secara default, variabel di dalam fungsi tidak dapat diakses dari luar fungsi dan sebaliknya. Nah, jadi X sama dengan 5, terus ada foo global $x, X sama dengan X tambah 4. Ya. Ketika dipanggil foo aja, di sini foo ya. Nah, kita tidak memberikan parameter $x ya. Tapi di sini dipanggil global $x. Berarti kita pakai $x yang ada di luar, yaitu angka 5. Jadi X sama dengan 5 tambah 4, 9. Terus dicetak, echo, X-nya 9 ya. Jadi X-nya berubah ya. Karena dia sifatnya global. Nah, kalau yang statis,
Ini dia hanya berlaku di dalam fungsi aja. Function hitung, statis X sama dengan 0, return X plus plus ya. Jadi X-nya 0 ya. Nah, ini dihitung I1, I kurang dari 5, I plus plus. Echo hitung. Ya. Jadi X-nya mulai dari angka 0 dulu di sini. Terus di return-nya plus 1 ya. 0,1, 1 sampai angka 4 ya. Jadi ini variabel $x hanya berlaku di dalam fungsi ini aja. Oke. Kemudian ini kesimpulan fungsi bisa dibaca sendiri ya ini kesimpulannya. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya tentang string, date and time, sama file. Nah, string merupakan kumpulan dari karakter. String literal dapat ditentukan dengan cara ada single quote atau kutip 1, kemudian double quote atau kutip 2, ada heterodox syntax sama no-doc syntax ya. Tapi di sini yang sering dipakai adalah single quote sama double quote. Nah, kalau single quote itu stringnya diapit menggunakan tanda kutip 1. Jadi dibuka kutip 1, ditutup juga kutip 1. Nah, untuk menampilkan tanda petik satunya, misalkan kita mau cetak tanda petik 1 ya pakai perintah echo, maka kita gunakan backslash. Nah, kalau kita mau cetak backslash, pakai backslash 2 kali. Karakter escape yang lain akan ditampilkan apa adanya. Jadi karakter escape itu misalkan ada backslash n gitu ya, atau ada kode HTML misalkan BR, href ya, itu tidak akan diterjemahkan sebagai bahasa HTML. Contoh ini echo budi luhur, sama ya dia akan mencetak echo budi luhur seperti biasa. Kemudian echo Jalan Ciledug Raya Petukan Utara Jakarta Selatan. Nah, ya ini akan tercetak lurus ke samping ya, tidak ada enternya. Terus echo Jumat. Kalau kita mau cetak Jumat ya, Jum tanda kutip at dengan kutip 1 di depannya, berarti di tengah-tengahnya sebelum tanda kutip kita kasih backslash. Ya. Karena tadi dimulai dengan kutip 1. Jadi supaya programnya nggak bingung, ini yang di tengah-tengah kutip tutup atau apa. Ya. Maka kita kasih backslash. Sehingga akan tercetak Jum, kutip 1, at. Terus echo ini tidak mencetak backslash n baris baru. Nah, defaultnya itu backslash n itu buat enter. Tapi karena kita pakai kutip 1, backslash n ini tidak diterjemahkan sebagai enter. Jadi tetap tulisannya backslash n. Terus echo $variable, ini juga pakai tanda kutip 1 ya. Sehingga $variable ini tetap tercetak, tulisannya tetap $variable. Ya, dia tidak akan mencetak isi variabelnya apa. Karena dimulai dengan kutip 1. Kemudian kutip 2. Kutip 2 itu yang program sebelumnya kita sering pakai kutip 2 ya. Oke, kalau kutip 2, semua karakter khusus atau escape akan memiliki arti jika digunakan seperti pada tabel. Jadi misalkan kita mau cetak di dalam kutip 2 ya ada backslash n, itu berarti dia baris baru gitu ya. Backslash t berarti dia tab. Nah, ini contohnya. Terus kayak variabel, itu juga akan cetak isinya apa, isi variabelnya. Terus kalau ada kode HTML, juga dia akan diterjemahkan sebagai bahasa HTML. Redox syntax saya skip ya. Terus echo kita akan mencetak di layar ya echo itu. Jadi echo hello budi luhur. Ini kutip 2 ya. Jadi tercetaknya hello budi luhur. Atau bisa juga seperti ini, echo dalam kurung kutip hello budi luhur. Atau echo hello, budi, luhur. Tercetak jadi hello budi luhur tanpa spasi. Kalau ini error ya. Ini pun error. Print sama ya. Ini tuh buat mencetak layar. Ini print. Sama kayak echo. Jadi boleh pilih mau pakai print atau echo. Ya. Kemudian ada printf. Printf ini print itu cetak, tapi f itu format. Cetak dengan format tertentu. Ya, dimulai dengan tanda persen, kemudian diikuti nilai yang akan disubstitusi. Ya, misalkan ada B, ya B itu buat integer binary ya, biner.
Terus C itu karakter ASCII-nya. Ya, ini seterusnya ya. Jadi ada banyak formatnya. Nah, kita contohnya aja. Dolar N 2020, dolar U minus 2020, dolar C 65. Sehingga kalau dicetak print, persen B sama dengan persen B. Ya ini ya, ini persen B-nya. Dari variabel dolar N. Dia akan mencetak bilangan biner dari dolar N, dari 2020. Sehingga tercetaknya ini. Kalau yang baris ketujuh, dia akan mencetak persen C. Persen C itu untuk ASCII ya, huruf ASCII-nya dari dolar C. C itu 65. 65 ASCII-nya adalah A. Ya. Seterusnya ya. Ini ada O buat oktal ya. Ini ada contoh dolar S sama dengan Jakarta, dolar T sama dengan DKI Jakarta. Kalau dicetak pakai print F persen S, ini normal ya. Dia akan mencetak Jakarta. Nah, kalau persen 10S, dia akan mencetak 10 karakter. Ya. Tapi karena huruf Jakarta ini cuma 7 karakter, maka depannya ada 3 spasi. Tapi kalau persen minus 10, maka spasinya di belakang ya. Kalau persen 010S, ini diganti angka 0. Kalau persen pagar nih ya, depannya pagar gitu ya. Oke. Itu tadi print F ya. Sekarang ada print R. Nah, print R ini biasanya untuk mencetak struktur array. Ya, untuk proses ngedebug program ya, untuk menampilkan array supaya kita lebih mudah ngebacanya. Bisa juga pakai var dump. Contoh di sini ada array, indeks nama isinya Budi Luhur, indeks kota isinya Jakarta, indeks tahun isinya 1979. Nah, kalau dipakai print R dolar $A, tampilannya ini. Jadi array, ya, nama Budi Luhur, kota Jakarta, tahun 1979. Tapi kalau pakai var dump, nah, tampilannya kayak gini. Ya, saya lebih familiar pakainya print R ya. Kemudian fungsi penanganan string, ini ada banyak sekali ya fungsi yang berkaitan sama string dan ini beberapa diantaranya emang jarang dipakai ya. Ada add slash, ini digunakan untuk mengutip string dengan slash menggunakan style bahasa C. Kemudian ada add slash, digunakan untuk mengutip string dengan menambahkan slash di depan karakter. Ya. Jadi add slash dalam kurung stringnya apa? Strip C slash mengembalikan string dikutip dengan add C slash. Strip slash digunakan untuk mengembalikan string yang dikutip dengan add slash. Ya. Contoh di sini ada $x Budi, echo add C slash $x A sampai Z. Jadi tampilan seperti ini. Jadi dimulai dengan tanda slash, backslash ya. Nah, ini yang sering dipakai sebenarnya add slash. Jadi $A sama dengan jum kutip 1 add ya. Dengan fungsi add slash dari $A, maka sebelum tanda kutip 1 itu akan dikasih tanda backslash. Ini biasanya dipakai buat mencegah SQL injection ya kalau kita sudah berhubungan dengan database. Terus ada strip slash. Kalau strip slash itu kembali seperti semula. Yang tadinya ada backslash kutip, dia akan dirubah jadi kutip saja atau dihapus backslash-nya. Ada str to lower untuk merubah jadi huruf kecil semua. Str to upper berubah jadi kapital. strlen untuk menghitung panjang string. UC-first merubah huruf awal menjadi huruf kapital. UC-word merubah huruf awal tiap kata menjadi kapital. str-word-count ini harusnya menghitung jumlah kata ya. Ini belum diganti nih. Terus ada L-trim, R-trim sama trim. Nah, kalau L-trim itu menghilangkan spasi di sebelah kiri atau left. R-trim menghilangkan spasi di sebelah kanan. Ini trim saja ya. Kalau trim saja menghilangkan spasi di kiri dan di kanan.
Oke, contoh STR to lower dolar X. Dolar X adalah budi luhur ya. B-nya besar, L-nya besar. Karena pakai STR to lower, dia berubah jadi huruf kecil semua. Terus ini STR to upper, berubah jadi huruf besar semua. STR len, dia ngitung jumlah huruf ya, jumlah karakter, termasuk spasi nih. Jadi kalau budi luhur, dihitungnya ada 10 karakter. UC first dari dolar Y itu Jakarta Selatan huruf kecil semua ya. Kalau UC first itu hanya huruf pertama dalam kalimat yang besar. Kalau UC word tiap kata ya itu dimulai dengan huruf besar. STR word count dari dolar Z. Dolar Z itu ini jalan Ciledug Raya. Jadi ada berapa kata? Dianggapnya 3. Ini kalau L trim ya, ini kan jalan Ciledug Raya ada spasi di kiri, spasi di kanan. Kalau L trim, jadi di sebelah kirinya hilang spasinya. Nah, di sini nggak ada spasi, tapi di kanannya tetap ada spasi. R trim, ngilangin yang di sebelah kanan ya. Sebelah kiri tetap. Trim, ngilangin di sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, itu string. Kemudian ada sub str atau substring ya. Dia untuk mengambil sebagian dari string. Ini sub str ABCDF. Jadi ABCDF mau diambil stringnya -1. Nah, kalau -1 dia hanya ngambil 1 karakter dari belakang. Kalau -2 berarti 2 karakter dari belakang. Kalau ini -3, 3 karakter dari belakang, berarti huruf D ya, sebanyak 1. Ya, jadi -3 itu berarti 3 karakter dari belakang. Parameter kedua adalah berapa banyak, yaitu 1. Sehingga tercetaknya hanya D. Ini 0,-1 ya dimulai dari 0 ya, dari awal berarti 0 itu. -1 sampai dengan 1 terakhir. Jadi ABCDE. Ini kalau ABCDF 1, cetaknya BCDEF ya. Ini ABCDF berarti dimulai dari yang ke-1 sebanyak 3 karakter. Berarti mulai dari B. Ini mulai dari 0 ya, 0, 0, 1 ya. B, C, D. Terus 0,4 dimulai dari karakter ke-0, berarti paling depan ini 0, sebanyak 4. A, B, C, D. Ya, seterusnya seperti itu. Ada NL2BR digunakan untuk menyisipkan kode pindah baris HTML sebelum baris baru dalam sebuah string. Jadi gini, kadang-kadang kita kalau nulisnya pakai text area ya, kita input di text area, itu ada beberapa baris kan ya. Misalkan baris pertama enter, baris kedua enter. Nah, itu kalau kita mau cetak di HTML-nya, kita pakai NL2BR supaya enternya enternya itu berubah jadi BR. Ya. Karena kalau tidak pakai NL2BR, walaupun kita tulis beberapa baris di text area tadi, itu tampilnya hanya 1 baris. Ini ada fungsi lagi, HTML entities mengkonversi semua karakter ke HTML. HTML entity decode mengkonversi semua bentuk HTML ke karakter yang sesuai. HTML special charge konversi semua karakter ke bentuk HTML mirip dengan HTML entities. Ini ada budi luhur B Jakarta B ya. Kalau pakai HTML entities dia akan tercetak budi luhur tetap ya. Nah, ini ada itu tercetak dengan dan LT titik koma. B-nya tetap tanda lebih besar tercetaknya dan GT titik koma. Jakarta dan LT titik koma B slash B ya dan GT titik koma. Kalau ini HTML entities str and quotes, nah ini berubah seperti ini. Jadi tanda kutip satunya pun tetap ditampilkan sebagai HTML entities nih. Ya, kalau tanda kutip 1 itu dan crash 039. Dia HTML entity decode jadinya seperti ini. Budi luhur Jakarta tetap ya seperti semula. Oke, nanti bisa dicoba ya ini. Kemudian ada import. Import itu menggabungkan array menjadi string.
Explode itu kebalikannya, dia merubah string menjadi array berdasarkan pemisah tertentu. Ya. str menemukan string pertama dalam sebuah string. Nah, ini yang sering dipakai ya, itu adalah implode sama explode. Saya coba. str sama dengan array, jadi variabel str itu adalah array, isinya Budi, Luhur, Jakarta. Ada 3. Nah, dengan fungsi implode dalam kurung, kita mau gabungin dia dengan karakter apa? Di sini koma ya. Dari $str, dari array. Sehingga akan tercetak Budi, Luhur, Jakarta. Ya. Kalau misalkan komanya kita ganti tanda crash gitu ya. Jadi ini munculnya Budi, crash, Luhur, crash, Jakarta. Dan $x sama dengan Budi spasi Luhur spasi Jakarta. Ya, ini satu string. Nah, kita akan explode, kita akan pecah jadi array dengan pemisahnya spasi dari variabel $x. Sehingga tercetak array 0 itu Budi, array 1 Luhur, array 2 Jakarta ya. Itu kalau dicetak pakai printf. Ada str pos menemukan posisi keberadaan string pertama yang dicari pada sebuah string. str replace ini yang sering dipakai ya untuk mengganti string dengan string tertentu yang kita tentukan. Nah, kita coba yang ini aja. Ada $vokal sama dengan array a i u e o ya, array. Kemudian str replace $vokal. Nah, ini vokal ini akan kita ganti dengan kosong. Ya, ini tanda kutip 2 kali, nggak ada isinya ya, kosong. Dari kata Budi Luhur. Sehingga kalau ketemu huruf A, I, U, E, O ya kita ganti dengan kosong atau kita hapus. Sehingga akan tercetak seperti ini. Dan dia sifatnya kayak sensitif ya. str replace ini kayak sensitif, jadi kalau ini I besar dia nggak diganti, tetap I besar. Tapi kalau pakai str I replace, nah dia tidak kayak sensitif sehingga I kecil juga akan dihapus akan diganti dengan tanda kosong atau dihapus. Itu tadi terkait dengan string, jadi sebenarnya kita nggak perlu ngafalin semua fungsi ya. Nanti kalau kita butuh fungsi tertentu, kita bisa cari ya di manual PHP-nya atau kita cari di Google. Nah, berikutnya ada date and time. Jadi PHP punya fungsi untuk penanganan tanggal dan waktu. Bentuk umumnya adalah date dalam kurung formatnya apa, kemudian dari waktu yang berlaku. Ya, ini day. Ya, ada D kecil. D kecil itu nama bulan, ya, 2 digit. Nama hari. Urutan hari ya. D kecil itu urutan hari, 2 digit dimulai dengan angka 0. Jadi 01 sampai 31. D besar itu nama hari ya. Nama hari diambil 3 huruf pertamanya aja. Mon dimulai dengan mon, terakhir dengan sun. J kecil itu urutan hari tanpa dimulai dengan angka 0. Jadi 1 sampai 31. L kecil itu hari Sunday sampai Saturday. Ya, hari full ya bahasa Inggris. Oke, kemudian misalkan ada lagi F besar. F besar itu bulan ya. Nama bulan lengkap Januari sampai Desember. M kecil itu urutan bulan dimulai dengan angka 0. 01 sampai 12. M besar nama bulan sebanyak 3 huruf. Jadi diambil Jan sampai Dek. Tahun ya, ini tahun yang biasa dipakai. Y besar itu tahun 4 digit, Y kecil tahun 2 digit. Terus kalau waktu nih ya, ini waktu ada A kecil itu AMPM kecil ya. Kalau A besar AMPM besar. Kalau H kecil itu jam format 12 dimulai dengan 0. H besar jam 24 dimulai dengan 0 sampai 23. Seterusnya ya. Nah, ini dicoba hari ini. Hari ini date L. Ya. L kecil itu apa? Saturday. Ini tergantung hari kita ngejalanin ini di server ya. Jadi jamnya adalah jam server atau jam yang ada di komputer kita karena servernya adalah localhost.
Jadi ini nanti isinya akan berbeda tergantung dari waktu pada saat kita menjalankan program. Yang penting ini L kecil adalah nama hari ya, dalam bahasa Inggris lengkap. Terus tanggal D kecil FY. D kecil itu ini 25. Jadi kalau nggak salah D kecil itu nama urutan hari dalam sebulan dimulai dengan angka 0. Ya, F besar itu nama bulannya, Y besar tahun 4 digit. Sini jam, H ini jam, titik 2, I menit, titik 2, S detik. Ya, jadi sesuai dengan jam yang ada di server pada saat programnya dijalankan. Nah, kita bisa merubah time zone atau zona waktunya dengan fungsi date default time zone set. Jadi kita setting dia waktunya apa? Asia Jakarta atau yang lain ya. Ini nanti nama-nama time zone-nya bisa cari di Google ya, karena ini ada banyak, nggak hanya Asia Jakarta saja. Jadi ini disesuaikan, misalkan jam di komputer tapi disetting dengan zona waktu Asia Jakarta. Ini next week sama dengan time plus 7 kali 24 gini ya, kali 60 kali 60. Jadi minggu depan itu waktu saat ini, time itu waktu saat ini ditambah 7 hari dikali 24 jam. Jadi dalam waktu detik ya. Jadi sekarang itu YMD hari ini. Terus minggu depan itu YMD juga kita setting, tapi dari next week, dari ini. Ya, karena ini angkanya nanti berubah. Atau paling gampang ya pakai str to time. Minggu depan sama dengan date YMD, str to time plus 1 week. Udah gini aja. Plus 1 minggu. Ya. Jadi 1 minggu setelah hari ini ya, itu tanggalnya tanggal berapa. Oke, nanti untuk date time bisa dicoba-coba sendiri ya formatnya, karena tadi ada banyak nih. Ini silakan digunakan sesuai kebutuhan. Berikutnya si PHP ini bisa beroperasi manipulasi file ya, file teks. Kita bisa buka file, kita bisa baca atau nulis file, dan kita bisa menutup file. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah fopen. Digunakan untuk membuka file atau URL. Jadi fopen dalam kurung, sebutin nama filenya apa yang mau dibuka atau dibaca, kemudian modenya apa. Ya. Ini modenya nih. Ya, contoh ada R kecil. R kecil itu open for reading only, jadi hanya dibuka untuk dibaca saja. Pointernya adanya di awal file. Kalau R plus untuk reading, jadi R itu reading ya, tapi kalau ada plusnya berarti bisa writing. Bisa untuk baca dan nulis, pointernya di awal. W kecil, writing only, cuma bisa menuliskan. Ya, pointernya ada di awal file, ya, dan akan filenya kalau udah ada akan dihapus dulu. Kalau filenya tidak ada akan dibuat. W plus reading and writing, baca tulis ya. Pointernya adanya di awal file, dan ini filenya akan dihapus dulu ya. Kalau belum ada akan dibuat dulu. Ya, A itu writing only. Pointernya dia di end atau di akhir file, jadi nulisnya dari akhir. Kalau filenya belum ada akan dibuat dulu ya. A plus reading and writing ya, baca tulis. Pointernya di akhir file. Kalau belum ada akan dibuat dulu. Nah, jadi ini mode-mode file ya, mode-mode file untuk fungsi fopen. Jadi kita juga harus tahu nih kita mau pakai yang mana nih, sesuai kebutuhan aja. Fopen, fh sama dengan fopen data.txt, modenya R. Ya, fopen ini filenya apa yang mau dibuka ya, data.txt, modenya R. R itu untuk read ya. Nah, nanti disimpan di variabel $fh. Kalau benar nilai true, kalau salah nilai false lah. Ya, if not $fh ini kalau gagal munculkan file tidak dapat dibuka. Ini nggak bisa dibuka karena mode R itu kan untuk baca. Biasa kalau untuk baca filenya harus udah ada dulu. Karena filenya nggak ada, maka muncul error. Read untuk baca isi file.
Jadi habis F open kalau berhasil dibuka, berikutnya adalah F read, baca. Baca dari FH ini tergantung nama variabel yang ini ya, disesuaikan atau disamakan. 14 berarti hanya baca 14 karakter saja. Ya. Jadi misalkan file data.txt kita udah isi kata Budi Luhur Jakarta nih, ada satu baris gitu ya, Budi Luhur Jakarta. Nah, the F read dibaca sebanyak 14 karakter, disimpan ke variabel $content. Sehingga dicetak echo $content, isinya adalah Budi Luhur Jak. Kemudian jangan lupa setelah dibuka harus ditutup dengan F close dari variabel FH. FH itu dapat dari sini. Ya, F close tadi buat menutup, kalau F write itu untuk menulis. Nah, ini data.txt isinya tadinya ada Budi Luhur Jakarta ya. Sudah di open. Nah, modenya A+. A+ itu untuk apa nih? Baca tulis ya. Jadi ini baca sini ya. A+ itu reading and writing. Pointernya ada di akhir ya. Jadi tadi awalnya udah ada Budi Luhur Jakarta. Nah, dengan mode A+, kursornya tulisnya di akhir. Terus F write dia akan nulis di dalam file. Variabel FH dari sini ditambahkan selatan. Dia akan nulis selatan. Nah, sehingga akan terjadi Budi Luhur Jakarta Selatan. Awalnya baru ada Budi Luhur Jakarta saja. Nah, ini contohnya nanti bisa dicoba ya untuk counter ya. Counter itu kayak jumlah pengunjung website. Jadi setiap kali ada orang yang datang atau ngebuka halaman itu, ininya bertambah angkanya. Dan ini disimpan di file yang bernama counter.txt. Ya, jadi disimpannya di sini. Jadi file ini akan selalu berubah, bertambah ya tergantung jumlah pengunjungnya. Oke, nanti bisa dicoba yang ini. Nah, atau ini bisa kita modifikasi, jadi pakainya gambar. Kita siapin gambar, misalkan 1.jpg, 0.jpg gitu ya. Jadi kita siap ada 10 gambar, 0.jpg, 1.jpg sampai 9.jpg. Ya, disimpan di folder. Jadi nanti pada saat memanggil angka 1, dia akan memanggil gambar 1.jpg. Ini file teks dari URL. Kita bisa baca URL tertentu ya. Jadi fopen, sebutin URL-nya apa. Terus modenya apa. Nah, ini jadi dia baca ya isinya apa dari Budi Luhur ACID. Itu tentang file teks ya. Jadi kita bisa baca file, nulis file, buka file, sama tutup file. Nah, berikutnya array. Array adalah tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang tipenya yang sama. Jadi ini variabel yang bisa menyimpan beberapa data sekaligus. Bagian yang menyusun array disebut elemen array. Masing-masing elemen dapat diakses melalui indeks array. Nah, indeks array ini nanti bisa berupa bilangan integer, bisa juga string. Untuk deklarasi array kita pakai kata kuncinya array. Array numerik. Array numerik itu indeksnya angka. Angkanya selalu dimulai dengan angka 0. Cara deklarasinya, cara pertama ini. $var sama dengan array mobil, motor, sepeda. Jadi kita bikin variabel, langsung kita deklarasi, dia adalah variabel array, dan langsung kita isi mobil, motor, sepeda. Berarti mobil ini indeksnya 0, motor indeksnya 1, sepeda indeksnya 2. Ya. Cara kedua, kita bikin variabel $var datanya array, isinya kosong, ya kosong dulu, baru kita isi di baris berikutnya. $var ini kurung buka, kurung siku ya, siku buka, siku tutup sama dengan mobil. Berarti ini indeks yang ke-0, ini indeks ke-1, ini indeks yang ke-2. Yang kedua adalah array string atau array asosiatif. Ini array yang indeksnya berupa string ya, pokoknya bukan angka lah. Cara deklarasinya ada dua. $var sama dengan array, ini indeksnya.
Indeks PG065 isinya adalah PW1. Indeks PG066 isinya adalah PW2. Ya, ini array, ini indeks tanda panah, ini value. Ya, ini indeks tanda panah, ini value. Cara kedua, sama kayak tadi, kita bikin variabel array, isinya kosong. Baru kita isi di baris berikutnya. $var, tanda kutip 1 ya, ini indeksnya, ini isinya. $var, kutip 1, indeksnya, ini isinya. Oke, ini var, isinya array mobil, motor, sepeda. Kalau dicetak echo $var yang ke 0. Yang ke 0 berarti mobil. $var yang ke 1 berarti motor. Ya. Ini $var sama dengan array, isinya masih kosong. $var kurung siku buka kurung siku tutup sama dengan mobil. Jadi ini 0, 1, 2. Kalau cetak var 0, mobil. Cetak var 1 berarti motor. Gitu ya. Nah, ini array string. Tadi ini indeksnya, ini value-nya. Index value gitu ya. Nah, kalau cetak var PG065. Ini 065 isinya adalah PW1. PG066 isinya adalah PW2. Ya, ini juga sama ya. Ini array string atau array asosiatif. Nah, untuk mencetak isi array, kita bisa pakai for. Ini kita looping ya. For $i 0, i lebih kecil daripada count $var. Var ini array ya. Jadi ngitung $i lebih kecil dari jumlah elemen array-nya. I plus plus. Echo $var yang ke i. Atau bisa pakai for each. For each ini untuk mencetak seluruh isi array numerik. Kalau array string atau array asosiatif, kita bisa pakai for each. For each $var. Ini area variabel array-nya apa? S $index tanda panah $value. Jadi indeksnya disimpan ke $index, isinya disimpan ke $value. Ya, jadi akan jalan terus ya selama array-nya masih ada. Kemudian ada print R tadi untuk mencetak struktur array ya, di depan kita sudah pelajari ini. Nah, ini untuk menampilkan seluruh isi array. Pakai for bisa, pakai for each bisa. Ya, atau pakai ini pakai for each ya, sama. Fungsi array ini fungsi buat mengurutkan, ada AR sort. Jadi urutkan array berdasarkan value secara descending. Kalau asort berdasarkan value secara ascending. Ini buat ngurutin ya. Ada array search buat mencari posisi key dari suatu value dalam array. Array key access buat ngecek key-nya atau indeksnya ada atau tidak. In array buat ngecek suatu elemen atau isi ya ada dalam array atau tidak. Ini fungsi pengaturan pointer, ada current itu elemen yang lagi ditunjuk oleh pointer. Kalau n itu elemen terakhir, kalau key mendapatkan key-nya, kalau next elemen berikutnya ya. Kalau count menghitung jumlah elemen array. Oke, itu materi untuk pertemuan ke-6 ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya boleh langsung ditanyakan di grup WhatsApp ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.